Selamat siang para mahasiswa, semoga Anda tetap dalam keadaan sehat ya. Dan siang hari ini kita masih akan masuk ke dalam materi tentang corporate social responsibility. Kita semakin akan mengerucut kepada program CSR karena kita sudah memahami, kita sudah mendapatkan informasi-informasi mengenai teori, konsep, ya, dan segala hal berkaitan mengenai social responsibility, dan saatnya kita masuk ke praktek. Artinya bahwa harapan saya Anda tidak hanya paham mengenai teori dan konsep, tetapi saya berharap bahwa Anda dapat mengaplikasikan teori dan konsep itu ke kegiatan yang nyata, ya, konkret. Nah, untuk mencapai atau masuk ke dalam kegiatan yang nyata ini, tentunya nanti kita akan banyak berdiskusi kembali. Apakah kegiatan ini dapat dilakukan atau tidak? Kalau memang ini akan dilakukan atas nama kelas Anda atau atas nama lembaga. Namun jika tidak, paling tidak Anda telah memiliki sebuah konsep yang menarik, sebuah konsep yang kreatif untuk melaksanakan program-program corporate social responsibility, tentunya dapat Anda sumbangkan ke perusahaan tempat Anda bekerja. Baik, untuk sesi kali ini kita akan mencoba untuk melihat panduan perumusan program CSR. Jadi bagaimana kita mencoba untuk merumuskan program, apa tahapan yang bisa dilalui, apa tahapan yang memang tidak boleh kita tinggalkan. Kita mulai dari yang pertama. Untuk merumuskan program CSR, jangan lupa bahwa Anda melakukan yang namanya engagement. Ya, engagement merupakan pendekatan awal kepada masyarakat agar terjalin komunikasi dan relasi yang baik. Jadi lakukanlah sosialisasi, lakukanlah pendekatan kepada masyarakat. Anda harus membangun yang namanya kontrak sosial kepada masyarakat. Mengapa kontrak sosial ini penting? Karena Anda bukan bagian dari masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Tanda kutip, Anda adalah outsider. Anda adalah tamu. Sehingga untuk melaksanakan kegiatan CSR, Anda tentunya harus sosialisasi, Anda tentunya harus melakukan pendekatan yang intens kepada masyarakat. Karena untuk melakukan program CSR yang efektif dan efisien, pastinya Anda akan melibatkan masyarakat. Bagaimana Anda bisa melibatkan masyarakat jika Anda tidak mengetahui masyarakatnya seperti apa, Anda tidak mengetahui budaya mereka. Jadi seperti yang dulu pernah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa jangan lupa Anda harus tahu mengenai latar belakang, Anda harus tahu mengenai budaya, psikologis masyarakat, dan sebagainya. Jadi, di dalam poin engagement ini, yang kita harapkan adalah terbangunnya pemahaman, penerimaan, dan yang lebih lagi adalah kepercayaan masyarakat. Ini sangat penting. Kepercayaan masyarakat jika telah terbangun, saya rasa ini dapat menjadikan poin yang saling menguntungkan antara perusahaan dan juga masyarakat. Jadi memang membangun kontrak sosial antara masyarakat dan perusahaan ini sangat penting. Jangan tinggalkan tahap ini. Kita tidak serta-merta datang ke tempat orang lalu melaksanakan kegiatan, tidak. Sama seperti kalau misalnya Anda bertamu, otomatis Anda harus melewati tahapan. Mulai dari mengetuk pintu, menyampaikan salam, menyampaikan maksud dan tujuan. Yang berikutnya, assessment. Lakukan assessment. Jangan lupa identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat.
Jangan pernah melakukan kegiatan CSR yang itu bukan menjadi kebutuhan masyarakat. Konsep kita adalah improving the quality of life. Menjadikan masyarakat itu mandiri dan empowered. Sehingga Anda harus melakukan need analysis. Bagaimana caranya? Anda melakukan survei, observasi, dan Anda melakukan pencatatan atas semua hal tersebut. Mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat sangat penting dilakukan. Karena kita sebagai orang yang bekerja di perusahaan tidak bisa serta-merta memaksa apa yang menjadi keinginan perusahaan untuk dapat dilakukan oleh masyarakat. Tidak bisa. Karena nanti Anda akan melibatkan masyarakat dan juga kita ingin membangun yang namanya sense of belonging di masyarakat. Jadi, buatlah daftar kebutuhan dari nomor 1 sampai nomor sekian, lalu nanti Anda coba dari daftar tersebut, kita coba lihat prioritas utama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Lalu juga setelah itu jangan lupa disesuaikan dengan kemampuan dari perusahaan. Kemampuan ini tidak hanya dana. Kemampuan ini dapat berupa juga sumber daya manusia. Jika memang tidak memungkinkan, mungkin bisa masuk kepada daftar permasalahan yang kedua, need analysis yang kedua. Atau yang ketiga. Jadi memang identifikasi masalah ini penting. Jangan sampai Anda menjadi perusahaan yang malah menghambur-hamburkan uang, tidak efisien, karena ini bukan menjadi kebutuhan masyarakat. Yang berikutnya, rencana aksi. Setelah Anda merumuskan apa yang menjadi prioritas utama, jangan lupa lakukan sosialisasi. Ya, Anda mencoba untuk merumuskan rencana aksi dan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Tetap yang dilakukan adalah memperhatikan aspirasi masyarakat. Tetap yang Anda perhatikan adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setelah itu, setelah rencana aksi itu Anda buat, Anda sosialisasikan, lalu berikutnya adalah Anda menerapkan program yang telah disepakati bersama. Saya coba garis bawahi, disepakati bersama. Artinya bahwa bukan hanya perusahaan saja yang menginginkan untuk melaksanakan program CSR tersebut, tetapi itu juga berdasarkan apa yang disepakati oleh wilayah atau masyarakat sekitar. Jangan lupa lakukan monitoring, supervisi, pendampingan. Di situ saya sampaikan bahwa itu kunci keberhasilan implementasi program. Mengapa itu menjadi kunci? Karena tanpa adanya monitoring, Anda tidak tahu apakah kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Apakah ada kekurangan atau tidak? Indikator keberhasilan tercapai atau tidak? Sehingga yang dibutuhkan adalah bagaimana Anda memantau dan mendampingi. Walaupun Anda meminta pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan Anda, misalnya Anda meminta komunitas lokal atau organisasi lokal atau lembaga swadaya masyarakat, tetapi Anda tidak bisa menyerahkan sepenuhnya kepada mereka. Ini adalah program Anda berdasarkan need analysis Anda. Anda sangat ingin bahwa kegiatan ini berjalan dengan baik, kegiatan ini berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, untuk itu sangat perlu dilakukan monitoring.
Ini sangat penting, karena di dalam sisi monitoring yang dimonitor tidak hanya biaya yang telah dikeluarkan, semua dimonitor. Sumber daya manusia dimonitor, pelaksanaannya, bagaimana mengenai keterlibatan masyarakat, apakah pihak ketiga juga cukup membantu, atau hal lain dan sebagainya. Ini penting. Setelah program berjalan, setelah Anda monitor, Anda rekap semua, Anda lakukan pencatatan, dan program telah berjalan, fase akhir adalah bagaimana Anda menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program di lapangan. Mengapa? Karena program CSR itu bukan program yang sifatnya aksidental. Dari awal kita memiliki konsep bahwa ini adalah continuing development. Dari awal saya menekankan bahwa ini adalah sustainable development. Sehingga apa? Sangat diperlukan keberlanjutan, tidak hanya terjadi pada saat ini, tetapi terjadi juga di kemudian hari. Karena tetap kita berpatokan pada improving the quality of life. Sehingga jika nantinya tidak dimungkinkan untuk dilakukan kembali kegiatan ini, karena mungkin ada beberapa hal yang menjadi kendala, kekurangan, dan tidak bisa diperbaiki, atau istilahnya menjadi termination, jangan lupa untuk adanya pengakhiran kontrak. Semua pihak yang terlibat hendaknya menuliskan atau menandatangani kontrak untuk exit strategi. Dituliskan kendalanya apa, kesulitannya apa, lalu apa yang terjadi di lapangan, dan itu merupakan persetujuan ke semua pihak yang terlibat, perusahaan, masyarakat, dan mungkin pihak ketiga, jika Anda menggunakan pihak ketiga. Yang berikutnya, jika memang program CSR masih memungkinkan untuk dilakukan, namun ada beberapa evaluasi yang harus dibenahi, memungkinkan untuk reform, lakukan. Karena apa? Konsep kita adalah ini tidak hanya terjadi pada saat sekarang saja. Jadi jika ini berjalan dengan baik, namun ada kekurangan sedikit dan itu masih bisa ditolerir, entah itu mulai dari perusahaan Anda, mulai misalnya sumber dana, sumber daya manusia, dan sebagainya, lalu mengenai masyarakat dan sebagainya, lalu ada evaluasi juga dari pihak ketiga, dan ini masih bisa disepakati bahwa ini akan dilakukan di kemudian hari, lakukan reformasi. Jadi, dalam reformasi ini, kesepakatan baru dapat dirumuskan sepanjang diperlukan. Itu. Ini adalah panduan untuk merumuskan program. Jadi, pada saat Anda mencoba untuk merumuskan program, tetap Anda melakukan need analysis, sosialisasi, bangun engagement, itu yang pertama, ya. Lalu need analysis, jangan lupa monitoring, karena ini sangat perlu untuk evaluasi. Jika tidak, Anda tidak akan mengerti seberapa efektif kegiatan ini, pelaksanaannya, dananya, sumber daya manusianya, dan hal lain yang memungkinkan untuk dipikirkan bersama. Saya rasa keterangan untuk saat ini cukup, karena kita akan nanti masuk ke dalam pembuatan proposal CSR. Saya harap pembuatan proposal ini juga dapat menjadi salah satu latihan Anda untuk nantinya
ikut berpikir jika nanti Anda masuk ke divisi CSR atau Anda masuk ke dalam departemen PR, Anda ditugaskan untuk melakukan kegiatan CSR, Anda tahu bahwa, oh ya, ada beberapa teori dan konsep yang memang menjadi dasar dan tidak bisa ditinggalkan. Lalu Anda juga harus membuat proposal, lalu ada beberapa konsep juga yang memang harus dilalui bersama. Terima kasih, kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat siang.